kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya masih bersama Bapak Yayat Supriyatna selaku pejabat tata kota. Pak Yayat, kalau kita berbicara tentang banjir ini sudah sejak dulu Jakarta memang sudah dilanda banjir dan memang Pemprov juga mencanangkan ada naturalisasi. Pak Yayat sendiri melihat program naturalisasi ini seperti apa? Ketika kita berhadapan dengan realitas air melimpah, kemudian air ini tidak dapat dikelola secara natural, secara alami, kemudian kita mau bawa kemana ini air? Kalau dinormalisasi, air itu segera didorong untuk dikirim ke laut lah, dibuang ke laut. Nah, naturalisasi sebetulnya dalam konteks idealisasi adalah menambah resapannya. Tapi mau normalisasi, mau naturalisasi, dua-duanya harus memindahkan penduduk. Karena kondisi sungainya juga harus dinormalkan. Nah, inilah menjadi PR. Apakah itu mungkin dilakukan di Jakarta atau tidak? Nah, kalau program penanggulangan banjir itu harus bersinergi dengan apa? Bersinergi dengan program penyiapan perumahan dan permukimannya. Kalau dulu ya, saya sempat diminta bantu ya, itu ada program namanya pembangunan 50.000 unit rumah susun. Untuk membantu mereka direlokasi dari wilayah banjir untuk dipindahkan, ya kan? Jadi ketika program normalisasi itu dijalankan, sebagian yang terkena, apakah nanti 50.000 unit ini mau rumah susun sewa atau milik, yang penting mereka mendapatkan pilihan pengganti, kemudian kawasan sungainya ditata ulang. Artinya apa? Penanganan banjir tidak sektoral satu sektor, tapi dengan kebijakan lain. Nah, itu yang kita lihat. Nah, baru ke depan ini harusnya kan pemerintah itu punya konsep master plan-nya bagaimana. Sebetulnya master plan-nya sudah ada. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah Jakarta itu dirancang untuk Ki berapa. Ki itu artinya apa? Drainase kita itu dirancang untuk mampu menghadapi banjir dengan intensitas puncaknya, berapa? intensitas berapa? Apakah 50 tahunan, 100 tahunan, 5 tahunan, atau 25 tahunan? Awal Januari kemarin kita kena 1000 tahunan. Nah, sekarang yang terjadi yang intensitas 240 ini apakah 5 tahunan, 10 tahunan, atau 50 tahunan? Ternyata Jakarta itu dalam kondisi apapun sekarang, mau 5 tahunan, 10 tahunan, dia sudah tidak siap. Nah, harus ada audit minimal untuk meningkatkan kapasitas sistemnya. Misalnya sekarang hanya bisa menampung sekian meter kubik di saluran ini, bisa nggak ditingkatkan? Kedua, ada kebijakan lain namanya zero runoff. Setiap pembangunan seperti ini ya kan harus dibuat ruang resapan airnya, ya kan, tidak dihabiskan untuk bangunan. Otomatis air itu bisa disimpan atau volume airnya tidak semuanya dibuang ke drainase. Karena drainase kita udah terbatas, makanya sungai jalan itu menjadi sungai ketika musim penghujan itu terjadi. Namun Pak Yayat, kalau kita melihat jika kita bandingkan dengan dulu yang adanya normalisasi, sekarang naturalisasi. Dulu normalisasi kalau kita lihat sempat ada perbaikan seperti itu, ada beberapa daerah yang tadinya banjir menjadi tidak banjir. Pak Yayat, kalau bisa membandingkan dengan kedua program ini sebenarnya bagaimana? Sebetulnya kita kalau jangan membanding-bandingkan lah, yang penting kerjakan. Artinya gini, normalisasi punya cara sendiri untuk mengatasi banjir. Naturalisasi juga punya cara sendiri untuk mengatasi masalah banjir. Pertanyaannya, dua-duanya bisa disinergikan, tapi pertanyaannya, mau normalisasi, mau naturalisasi, yang penting aksinya. Nah, yang kemarin kan kita melihat 2 tahun berhenti, kemudian masuk gagasan baru. Pertanyaannya kan gagasan baru dieksekusi atau tidak? Sementara gagasan lama yang sudah dirancang tidak dieksekusi. Menurut Pak Yayat efektif nggak sih naturalisasi ini? Sebetulnya begini, setiap konsep itu punya kemampuan. Pertanyaan sederhana aja, apakah dengan naturalisasi ketika sungai dinormalkan, bentangnya dilebarkan, resapan dimaksimalkan, mampu tidak bisa menahan air dengan volume tinggi, misalnya dari hulunya? Kalau misalnya tidak ada bendungan, nggak bisa maksimal naturalisasi. Harus ada pengendalinya. Untuk mengendalikan supaya apa? Lanskap ruang di kiri kanan daerah bantaran sungai itu tetap aman. Nah, tapi yang menjadi PR kita adalah sekarang persoalan banjir bukan hanya dari persoalan hulu dan hilir lagi sekarang. Lokal aja udah bermasalah. Artinya apa? PR kita itu semuanya masalah bukan sekedar yang di bantaran sungai, yang di tengah kota pun bermasalah. Jadi masalah Jakarta ini bukan hulu hilir lagi, tapi wilayah di pusat kota, di kawasan-kawasan permukiman yang memang buruk sistem drainasenya,
itu juga menjadi masalah penting. Ditambah dengan apa lagi? Dengan penurunan permukaan tanah. Iya. Jakarta ini memang perlu banyak pompa sebetulnya. Tapi berapa macam, berapa jumlahnya, di mana saja itu yang belum terpetakan secara maksimal. Karena banyak yang daerah yang bisa dikatakan di awal tadi, tiba-tiba kami kebanjiran, Pak. Kami sekian puluh. Misalnya RCM lah, tadi saya katakan di awal. Cek selama 30 tahun pernah kebanjiran tidak? Pernah, tidak? ya. Nah, kenapa sekarang banjir? Bahkan infonya Istana Negara juga hari ini banjir, hari ini Pak. Istana, itu karena mungkin ada luapan yang tinggi di banjir Kanal Barat, itu harus dikendalikan. Mungkin pintu air karet harus dibuka sedikit, jadi berbagi kelihatannya. Apakah kemungkinan ini karena ada pengaruh infrastruktur dari Pemprov yang karena kan pembangunan, kita lihat Monas juga lagi ada pembangunan seperti itu. Ada beberapa daerah yang terbuka hijau yang harus ditebang pohon-pohon di daerah Monas juga ya Pak. Sekarang kita tahu ya. Nanti kita coba minta Kementerian Lingkungan Hidup sedang mengaudit dan meninjau. Mungkin beberapa hari ini akan melihat apakah ada pelanggaran hukum di dalamnya. Sambil yang kedua, untuk Monas dan sekitarnya, kita harus petakan drainasenya itu kan dia akan terkoneksi dengan kali di dekat jalan Jati Baru atau di sekitar Tanah Abang. Apakah ada masalah? Kenapa Medan Merdeka Barat yang sering tergenang? Apakah salurannya memang tidak dirawat? Sekarang di Merdeka Timurnya juga dekat Gambir tergenang juga. Apakah ada drainase yang bermasalah di sana? Jadi seharusnya setiap ada genangan, ada masalah, cek kembali apakah sistem itu sebetulnya sudah tidak mampu lagi. Jadi ada yang salah tidak dengan sistem yang ada sekarang, atau kapasitasnya yang sudah berkurang. Jadi berapapun yang datang sekarang orang udah pasrah aja. Sudah nggak mampu lah melakukan apa-apa. Ya udahlah, di atas 100 saja kita udah pasrah gitu. Karena Jakarta itu intensitas 50 sampai 100 mm saja, durasi 2 jam 3 jam. Itu sudah ada potensi genangan. Harusnya buat Jakarta itu genangan tinggal kenangan. Dan Pemprov tapi memiliki pasukan orange dan biru. Itu bagaimana Bapak melihatnya? Kemana pasukan-pasukan ini? Sebenarnya kan seharusnya mereka bisa membantu gitu ya Pak kalau ada genangan. Kita harus apresiasi sama pasukan orange yang pasukan biru yang sudah bekerja. Tapi janganlah segala sesuatu masalah itu harus mereka selesaikan. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan. Minimal tidak membuang sampah, tidak menutup saluran, tidak merusak saluran. Otomatis kalau hanya menyerahkan kepada mereka, jumlah mereka di perkelurahan cuma 40 orang. Sementara luasnya satu kelurahan demikian besar, sementara jumlah penduduknya juga 200-an ribu. Otomatis kalau semua masalah diserahkan hanya pada pasukan orange itu tidak mungkin lah. Sebaiknya ada kebijakan-kebijakan lain ya. Ada bentuk lain, artinya ada gerakan pendekatan banjir itu kan struktur dan non struktur. Yang non struktur ini diperbanyak. Nah, kondisi banjir sekarang kita tahu Pemprov mengurangi dana untuk banjir. Itu bagaimana Pak? Begini, apakah pengurangan dana itu karena sumber PAD-nya tidak dapat banyak? Karena yang dipotong tuh untuk beberapa sektor semuanya kena potong. Perhubungan kena potong, lingkungan juga kena potong. Nah pertanyaannya, apakah dengan kejadian banjir ini kemungkinan di anggaran perubahan ada peningkatan tidak? Artinya apa? Dengan masalah yang bertambah, ditambah tidak anggarannya, tapi juga jadi PR kita di 2019 penyerapannya nggak maksimal. Jadi misalnya target RKPD di tahun kelima RPJMD daerah itu mengatakan persentase pencapaian harus 83%. Tapi kemarin pencapaian hanya 63%. Itu ada apa? Pencapaiannya rendah. Kenapa penyerapan anggaran terbatas? Kinerjanya tidak maksimal. Ini otomatis perlu diperiksa sama-sama. Dengan kata lain, pengurangan dana untuk banjir itu sebaiknya tidak terjadi atau kurang efektif? Jangankan pengurangan, kalau kerja sudah nggak maksimal, terus anggarannya dipotong, bagaimana orang bisa semangat? Ya kan? Masalahnya udah besar, anggaran dipotong, kinerjanya tidak maksimal. Itu kan menjadi catatan buat kita. Apakah kita akan begitu-begitu saja? Artinya Jakarta ini terlalu banyak drama dari masalah banjir ini. Drama banjir seperti itu. Banjir. Jakarta sebenarnya kan kalau kita lihat Pak dari dulu memang banjir seperti itu kan Pak. Dan kalau Bapak lihat sendiri dari tata kota sendiri, sekarang ruangan terbuka hijau sudah berapa persen Pak kalau di Jakarta? Ruang terbuka kita makin lama semakin kritis karena kurang dari 10% katanya. Kurang dari 10%. Artinya apa? Bayangkan air yang begitu banyak, tiba-tiba resapannya hilang. Air yang begitu banyak, tiba-tiba drainasenya udah gak maksimal. Artinya kita hanya menyediakan wadahnya.
sambil menunggu air itu surut secara alami. Baik. Artinya apa? Masalah kita adalah ketika banjir, berapa lama kita harus menunggu? Sehari, 2 hari. Kalau sistem drainasenya bagus, mungkin begitu air turun, nggak sampai 15 menit, dia sudah hilang. Berarti solusi untuk saat ini adalah drainase, karena untuk ruang terbuka hijau sekarang sudah tidak memungkinkan lagi seperti itu Selain ya Pak? drainase, kita audit kembali. Kedua, memperbesar intensitas resapannya. Artinya dengan zero runoff, bangunan-bangunan baru itu harus ditambah dengan kemampuan sumber resapan yang maksimal. Tapi ingat, sumber resapan itu tidak cocok untuk wilayah Jakarta Utara. Dia cocoknya wilayah selatan dan timur. Karena di beberapa wilayah Jakarta itu kondisi tanahnya sudah kondisi jenuh air. Oke. Jadi air tuh kalau disimpan ketemunya air lagi. Berarti daerah cuma 2 Jakarta Selatan? Ya, mungkin Jakarta Selatan, Jakarta Timur, sebagian Jakarta Barat, yang mungkin ke wilayah selatan lah, yang punya resapan yang bisa maksimal gitu. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan wilayah yang sudah rentan, itu nggak ada apa-apanya, tidak berhasil secara maksimal. Terakhir Pak Yayat, pesan untuk warga DKI Jakarta. Pertama begini, kita jangan pernah lelah untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Artinya masalah itu harus kita atasi pertama internal dulu lah. Di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam komunitas. Artinya soliditas, kebersamaan harus dibangun. Artinya kerjasama harus dimaksimalkan, minimal di dalam persoalan evakuasi, pertolongan. Nah yang kedua, sesudah ini, apa yang menjadi penyebab banjir di setiap lokasi, petakan bersama-sama pemerintah. Jadi masyarakat tahu penyebabnya di sini dan pemerintah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi dibagi dua, mana tanggung jawab pemerintah, mana tanggung jawab masyarakat. Jadi tidak semuanya diserahkan kepada pemerintah. Itu otomatis akan membuat persoalannya menjadi seakan-akan urusan banjir semua urusan pemerintah. Baik Pak Yayat, terima kasih atas informasinya. Semoga saja informasi tadi bisa berguna untuk masyarakat di DKI Jakarta. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota. Dan selanjutnya kami akan wawancara narasumber lainnya terkait kondisi Jakarta yang lumpuh karena banjir. Tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.